Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar wal iyad billah. Ikhwani al-izza rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat zuhur Masjid Abu Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji setelah syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat-Nya, rahmat dan karunia-Nya. Keberkahan, keutamaan dan kebaikan yang sangat banyak tidak terhingga, tidak terbilang. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat hingga akhir zaman. Ikhwani al-aizza rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan pengkajian kitab di kitab At-Tamhid li Syarh Kitab Tauhid alladzi wa haqqullah 'alal 'abid karya Fadilat Syekh Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad al-Syekh hafizallahu taala, sampai bab tentang lanjutan dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Muwatta bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagai salah satu dari doa beliau sallallahu alaihi wasallam di akhir hidup beliau. Beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Artinya, ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Amat besar kemurkaan Allah terhadap satu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Jadi ini kelanjutan dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam
akhir kehidupan beliau, ya, seperti yang sudah kita pelajari kesempatan pekan lalu. Termasuk di sini doa Nabi SAW kepada Allah agar tidak menjadikan kuburan beliau sebagai berhala yang disembah, dengan menggunakan istilah wathan. Nah, jadi di sini kita dapati pengertian bahwa berhala itu ternyata ada yang berbentuk, ya, dan ada yang tidak berbentuk. Ya, berhala itu ada yang berbentuk, ya, dan yang tidak berbentuk. Seperti misalnya berhala-berhala masyarakat musyrikin jahiliyah pada zaman jahiliyah dahulu, yang kita kenal dengan nama berhala mereka, di antaranya adalah Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan yang lainnya, berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Nah, itu kan ada bentuknya, ya, berupa patung-patung, ya, atau juga tugu-tugu misalnya, ya, dengan bentuk-bentuk tertentu, ya. Nah, itu disebut juga dengan berhala. Tapi yang berbentuk itu biasa menggunakan istilah sonam. Dalam bahasa Arabnya biasa menggunakan istilah sonam. Sementara wathan ini adalah berhala yang baik dia dikatakan berbentuk atau juga tidak ada bentuknya. Seperti misalnya orang-orang yang menyembah baik matahari, bulan, bintang, atau juga isme-isme, ya, yang menyesatkan, yang menyimpang dari ajaran agama Islam, dapat juga dikatakan sebagai berhala, ya. Kalau dalam istilah kontemporer, wasaniyah itu adalah paganisme. Paganisme dalam bahasa Arabnya dikenal dengan istilah wasaniyah, begitu, ya. Itu poin yang pertama, di mana doa Nabi SAW kepada Allah agar Allah menjaga kebersihan tauhid dari umat beliau ini, ya, yang terkait dengan kuburan beliau atau makam beliau SAW, untuk tidak menjadi salah satu bentuk berhala yang disembah oleh umatnya. Ini juga menunjukkan bahwa boleh jadi ada sebagian dari kaum muslimin yang melakukan perbuatan itu, ya, melakukan perbuatan tersebut baik kepada kuburan para nabi dan rasul atau juga orang-orang saleh lainnya, ya, selain mereka, disebabkan karena sikap fanatisme yang berlebihan, ya, gulu, ya, atau kultus individu, ya, atau fanatisme buta yang berlebihan terhadap hak wali-wali Allah dan juga orang-orang saleh. Kemudian dia juga mendoakan bahwa kemurkaan Allah sangat besar ditimpakan kepada satu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Sebenarnya tentu ini adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Dan boleh jadi sebagian daripada kaum muslimin yang mengikuti tradisi-tradisi mereka, jejak-jejak mereka, ya. Waliyadzubillah. Didoakan oleh Nabi bahwa
orang-orang yang seperti itu akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya diterangkan dalam riwayat Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afara'aytumul Lata wal Uzza wa manata salisatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun diza, ya, dalam surat An-Najm itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya sampai kepada Sufyan As-Sawri dari Mansur As-Sulami dari Mujahid Ibn Jabr. Mujahid ini salah satu dari murid utama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afara'aytumul Lata wal Uzza. Bagaimana menurutmu tentang Lata dan Uzza? Ya, wa manata salisatal ukhra, dan Manat yang ketiga. Artinya ini nama dari patung-patung, sesembahan-sesembahan, berhala-berhala masyarakat musyrikin jahiliyah di Mekah yang menamakan berhala mereka dengan Lata, Uzza, dan Manat. Al-Imam Mujahid Ibn Jabr rahimahullah ta'ala mengatakan, qala kana yaluttu lahumus sawiq famata fa'akafu ala qabrihi. Lata itu artinya adalah orang baik, dermawan, ya, yang senantiasa membuat makanan, hidangan bagi para jemaah haji pada zaman jahiliyah yang datang ke Baitullah, ya, ke Ka'bah begitu. Ya. Kita tahu bahwa masyarakat jahiliyah juga masih melakukan ibadah haji. Ya. Kalau dikatakan itu sebagai ibadah haji, ya, karena apa yang mereka lakukan hanya sebatas tawaf, ya, hanya sebatas tawaf di Ka'bah yang dikelilingi oleh berhala-berhala. Mereka tidak melakukan sa'i karena mereka mengingkari adanya sa'i. Mereka juga tidak wukuf di Arafah, gitu, ya. Dan juga rukun-rukun haji yang lainnya. Artinya mereka merubah syariat haji atau manasik haji yang ada pada millah Hanafiyah peninggalan Nabi Ibrahim. Mereka rubah-rubah dan mereka kurang-kurangi, ya, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Bahkan kita juga tahu sebagian mereka melakukan tawaf itu pada malam hari, dalam keadaan gelap gulita, sebagian tidak berpakaian dengan sebagian yang lain. Lalu juga sebagian mereka bertepuk tangan ketika melakukan tawaf dan bersiul-siul, ya, ketika melakukan tawaf. Jadi artinya kesimpulannya mereka merubah-rubah manasik haji peninggalan dari milahnya Al-Hanafiyah, milahnya Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Nah, si Lata ini, ya, dahulunya adalah orang baik, dermawan, yang selalu membuatkan hidangan makan bagi orang-orang yang datang mengunjungi Ka'bah. Begitu. Kana yalutu lahum sawiq. Ya. Nah, pada saat ia meninggal, untuk mengenang jasanya, kebaikannya, pengabdiannya, pengorbanannya, dan seterusnya, ya, dibuatlah
patung begitu. Ya. Fa'akafu ala qabrihi, ya, di kuburannya, dan mereka senantiasa ya duduk-duduk mengelilingi, mengitari makam dan kuburannya untuk ya in memoriam, mengenang jasanya gitu ya, kebaikannya dan seterusnya. Nah, itu sebab penamaan Lata itu ya. Nah, lambat laun ya mereka membuat patungnya ditempatkan di dekat Ka'bah. Wa kadza qala Abul Jauza an Ibnu Abbas qala kana yalutus sawiq lil hajj. Ibnu Abbas juga menerangkan demikian, bahwa Lata ini adalah nama ya, orang saleh, orang baik, dermawan begitu, yang selalu memberikan hidangan makan bagi jemaah haji. Sebagian ulama menyebut nama-nama itu bentuk tahrif, ya, bentuk tahrif. Tahrif itu perubahan, kalau bahasa kita pelesetan dari nama-nama Allah Asmaul Husna. Ya, tahrif dari nama-nama Asmaul Husna. Lata itu berasal dari kata ilah dengan bentuk muannas, dengan bentuk feminim. Ya, jadi kalau ilah itu bentuknya mudzakkar, ya, mudzakkar atau maskulin, yang mudzakkar, sementara bentuk muannasnya, feminimnya adalah Lata. Begitu pula dengan Uzza, bentuk maskulinnya adalah Aziz, ya, bentuk feminimnya adalah Uzza. Ya. Begitu pula dengan Manat, bentuk maskulinnya adalah Mannan, ya, bentuk feminimnya ya Manat. Dan begitu seterusnya. Ini mereka merubah bentuk kata, karena kita tahu bahasa Arab itu memiliki gender dalam bahasanya. Dalam kata itu ada gendernya, dia ada gender maskulinnya, ada gender feminimnya, muzakkar dan muannasnya. Ya, mungkin sebagian bahasa Asia juga begitu, seperti Prancis misalnya, ya, Jerman misalnya, yaitu ada gendernya, ada bentuk maskulin dan feminimnya. Ya, kalau bahasa Indonesia kan tidak ada. Ya, bahasa Indonesia tidak ada bentuk itu. Gitu. Ya, perbedaan di kita mungkin hanya perubahan huruf-huruf saja antara A dan I misalnya. Kalau kita ya A dan I. Ya, atau ada kalimat yang lain. Contohnya misalnya karyawan itu laki-laki. Kalau perempuan karyawati, gitu kan. Siswa laki-laki, kalau perempuan siswi, gitu. Ya. Tapi guru laki-laki, guru perempuan sama aja dipanggil guru. Kalau dalam bahasa Arab beda. Ya, mudarris, mudarrisah, gitu. Ustadz, ustadzah, talib, talibah, gitu kan? Jadi ada bentuk muzakkar, ada bentuk muannas, bentuk maskulin dan bentuk feminim. Nah, mereka menggunakan nama-nama itu, Lata, Uzza dan Manat, ya, untuk merendahkan sebenarnya. Bagaimana mungkin berhala-berhala dan patung-patung itu menggunakan nama-nama Allah dengan bentuk muannas, dengan bentuk feminim. Karena tradisi yang ada pada bahasa Arab, anak perempuan itu sebagai aib dan cela. Anak perempuan itu sebagai aib dan cela. Sehingga dalam ayat berikutnya Allah mengatakan demikian. Ya, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata salisatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun dhiza. Apakah untuk kamu anak laki-laki, sementara untuk dia, untuk Allah, anak perempuan, nama-nama perempuan. Ya, sehingga mereka juga mengatakan malaikat-malaikat itu adalah sebagai anak-anak perempuan, anak-anak perempuan Allah. Gitu. Itu bentuk apa? Bentuk pelecehan, yang merendahkan dan menghinakan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ini juga perlu kita pelajari para jemaah sekalian tentang penggunaan nama-nama Allah, Asmaul Husna. Penggunaan nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Ya. Jadi ada Pak nama-nama Allah yang tidak boleh dipakai kecuali untuk Allah. Dipakai untuk Allah. Nggak boleh disematkan kepada yang lain. Ya seperti misalnya Ar-Rahman. Nggak boleh tuh ya, kita pakai nama Ar-Rahman dengan bentuk alif dan lam itu ya, Ar-Rahman ya, untuk disandingkan baik itu nama atau gelar kepada manusia, nggak boleh. Khusus nama itu untuk Allah. Rabb khusus juga untuk Allah, misalnya begitu ya. Itu khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, nama Allah itu sendiri, Al-Ilah itu sendiri tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Yang kedua, ya, nama Allah yang boleh dan bisa dipakai untuk selain Allah sebagai gelar dan sebagai nama dibolehkan, ya, tapi tidak menggunakan alif dan lam, tidak menggunakan alif dan lam, ya, sebagai bentuk ta'rif, begitu ya, tidak boleh. Begitu pula dengan gelar, dengan menggunakan alif dan lam juga, ya, sebaiknya dihindari. Ya, seperti misalnya Nabi SAW disebutkan dalam surat At-Taubah, Azizun alaikum harisun bil mu'minin raufur rahim. Ya, sifat Nabi SAW sebagai rauf dan sebagai rahim, itu sifat Nabi di surat At-Taubah, di akhir surat At-Taubah, ya, sebagai sifat Nabi SAW. Padahal kita tahu juga bahwa Ar-Rauf dan Ar-Rahim itu juga bagian daripada Asmaul Husna. Lalu kemudian sebaik-baik nama adalah menyandingkan penghambaan kepada Allah dengan diawali kalimat Abdun. Jadi Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, begitu. Ya, yang menunjukkan itu nama Allah. Ya. Kalau ingin menggunakan sebagian daripada nama Allah tadi, ya, maka harus menggunakan bentuk yang lain. Dengan bentuk yang lain, tidak ada yang menggunakan bentuk alif dan lam dan begitu seterusnya. Sebagai bentuk apa? Etika terhadap penggunaan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nama Allah itu tauqifiyah, Pak. Nama dan sifat Allah itu tauqifiyah. Apa tauqifiyah itu? Tauqifiyah itu adalah berdasarkan nakli, dalil nakli, bukan dalil akli. Bukan dalil akli. Tapi harus menggunakan penukilan, nakli, penukilan, sam'ai, ya, dari dalil yang terdapat dalam Quran dan Sunnah. Karena Allah mengatakan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayuzawna ma kanu yaksibun. Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah kamu dengan menggunakan asmaul husna itu dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam menyebut namanya. Mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang sudah mereka lakukan. Ya. Nah, para ulama kita Ahlussunnah ini, ya, menyebut bahwa nama Allah dan sifat Allah itu tauqifiyah. Imdaruha kama ja'at. Ya, kita hanya menyebutkan sebagaimana datangnya keterangan yang dinukil dalam Al-Quran dan Sunnah tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya. Tidak dibenarkan kita memberikan nama-nama Allah yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh. Gitu. Ya. Bagaimana dengan bahasa lain selain bahasa Arab yang menunjukkan tentang nama Allah? Ilah. Nama Allah itu ilah itu ya. La ilaha ilah. Al-ilahul haq.
Bahasa Inggrisnya apa? Hah? Al-ilah itu bahasa Inggrisnya apa? God. Bahasa Inggris itu. Kemudian Rabbul Alamin. Bahasa Inggris apa? Rabbul Alamin. Rabb. Ya, dalam atau doa kita Rabbana. Rabbul Alamin itu biasa ya, atau Rabbana itu biasa diterjemahkan bahasa Inggris dengan the Lord. Ya. Malik Yaumiddin, the King. Kemudian apa namanya? Al-Akbar, the Mighty misalnya. Al-Azam, Al-Akbar, the Mighty. Kemudian apa lagi? Al-Khaliq, Creator. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Nah, ini apakah penerjemahan dari bahasa Inggris ke dari bahasa Arab ke bahasa Inggris itu dibolehkan atau tidak dibolehkan? Ya, atau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, atau juga bahasa yang lain. Ya, kalau masyarakat kita misalnya masyarakat Jawa misalnya biasa menyebut Allah itu dengan Gusti. Ya. Gusti Pangeran biasa kayak gitu, ya. Apakah itu juga dibenarkan atau tidak dibenarkan? Dibolehkan atau dibolehkan? Kalau bahasa kita kan banyakannya dengan istilah Tuhan. Dengan menggunakan istilah Tuhan. Ya, bahasa Indonesia secara umum. Itu dibolehkan atau tidak dibolehkan? Salah satu penjelasan yang disebutkan oleh Fadilat Syekh Dr. Al-Allamah Nasir Al-Aqal, Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal, ya, rahimahullah taala, di kitab beliau Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, ya, itu menyebut ya salah satu manhaj metode Ahlussunnah wal Jamaah adalah at-tamassuk bi alfaz syariah wal istinab min al-mustalahat al-bid'iyah, atau kama qala rahimahullah taala. Berpegang teguh dengan istilah-istilah syariat dan meninggalkan istilah-istilah yang dibuat-buat untuk tidak terjadi pembiasan dalam makna, rancu dan pembias dalam makna. Nah, karena terkadang bahasa itu tidak ada yang terjemah secara datar plek 100% sama, itu tidak ada. Ya, tidak ada. Ya. Terjemahan bahasa satu ke bahasa yang lain secara persis 100% itu tidak ada. Ya, masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Apalagi kalau dikatakan bahasa Arab punya kandungan makna yang jauh, ya, sangat dalam. Ya. Bukan ini pan-Arabisme, ya, atau propaganda pan-Arabisme, bukan. Ya, tetapi ya begitulah faktanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berbicara dalam kitabnya yang mulia Al-Quranul Karim dan ayat-ayatnya semua dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Dan itu hanya ada di Al-Quran. Dan kita tahu Al-Quran hanya Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan bukan juga satu kebetulan Nabi akhir zaman itu namanya Muhammad bin Abdullah. Dan bukan juga kebetulan dia itu orang Arab. Bukan kebetulan semua itu, tapi by design. Sudah merupakan perencanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, desain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu pilihan Allah itu. Kenapa? Karena pada saat itu ada nggak manusia yang lainnya? Di tempat lain ada nggak? Ya, tahun itu 571 masa itu ada nggak manusia di tempat lain? Di belahan bumi yang lain ada nggak? Jawabannya ada. Kita tahu bangsa Cina itu udah ribuan tahun. Begitu kan? Bangsa Cina ada. Di India ada itu. Jauh bahkan sebelumnya. Kebudayaan peradaban India, peradaban Cina, peradaban India. Dan di kita sendiri, Nusantara sendiri, peradaban Nusantara itu yang disebut dengan peradaban Austronesia itu, ya, atau Polinesia itu sudah ada. Jadi sudah ada manusia-manusia di belahan-belahan bumi yang lainnya, sudah ada. Ya. Beda zamannya Nabi Adam, tidak ada manusia yang lain kecuali Adam alaihissalam. Ya kan?
Kalau dikatakan kenapa Adam diangkat sebagai Nabi Rasul? Karena nggak ada pilihan lain katanya. Cuma satu, dia sendiri misalnya. Oke, nah sekarang jawaban Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah memilihnya? Ya kan? Allah memilihnya, Allah menentukannya, Allah mengangkatnya, segala macamnya. Allah berbicara dengan bahasanya, lalu Allah menentukan ayatnya dengan bahasanya. Apakah itu kebetulan semua? Bukan kebetulan, ada yang kebetulan. Tanda kutip ya, kemungkinan atau probabilitas adalah kebetulan, nggak ada yang kebetulan, semua baik desain, ya, ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya ini perlu dipahami akidah kita nih, akidah Muslim ini, tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang kebetulan, semua baik desain. Apa berarti maksudnya? Takdir, al-qadar, khairi wa syarrih, baik dan buruknya sudah Allah tentukan di Lauhil Mahfuz. Begitu. Jadi ketika kita bicara bahasa Arab, bukan karena pan-Arabisme, ke-Arab-Araban dan sebagainya, bukan. Allah berkehendak untuk memuliakan bahasa itu. Begitu. Allah berkehendak untuk memuliakan bahasa Arab itu. Ya. Lalu Allah berbicara, ya, dengan wahyunya, kalamnya, wahyu dengan menggunakan bahasa itu. Itu ada satu kemuliaan yang Allah kehendaki. Ya, begitu. Begitulah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya demikian ya penjelasan agak panjang tentang seluk-beluk ya dinamika dan romantika dari bahasa Arab itu sendiri. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, "Lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur wal muttakhidin 'alaiha al masajid was suruj." Rawahu Ahlus Sunan. Akhrajah Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zairat al-kubur. Zairat ini para ulama menerjemahkan dengan dua pengertian. Yang pertama, zairat yang belajar bahasa Arab ini, ya. Atau boleh saya tuliskan lah. Ya, saya tuliskan saja. Zairat, ya. Ini asalnya zair asalnya, atau zairah asalnya. Jadi bentuk jamak, bentuk plural, ya, dari kata yang singular, yang tunggal. Ini tunggal, singular itu tunggal. Ini yang pluralnya dengan bentuk namanya mu'annas salim, jamak mu'annas salim dalam bahasa Arab. Dirubah tak marbutohnya dengan alif dan ta. Tak marbutoh dihilangkan, kemudian dirubah ditambah dengan alif dan ta untuk menunjukkan banyaknya. Banyak, ya. Banyak itu bisa bentuk banyak objeknya, ya, atau juga orangnya, ya, baik subjek atau juga objek, orangnya, pelakunya, atau perbuatannya, atau juga predikat ya perbuatannya, begitu, ya. Ya, dengan zairah atau ziarah. Kalau ziarah kan lebih agak jauh, tapi itu yang saya maksud tadi. Jadi bentuk zairat itu tadi bentuk jamak dari zairah. Sekali lagi, zairah itu bentuk feminim. Bentuk feminim. Bentuk maskulinnya zair.
bentuk maskulinnya zair. Ziarah, apa ziarah itu? Mengunjungi. Mengunjungi ziarah. Ya. Ziarah itu mengunjungi. Zair orang yang mengunjungi. Zairah orang laki-laki. Zair itu adalah orang laki-laki yang mengunjungi, yang berkunjung, yang mengunjungi. Laki-laki bentuknya, maskulin. Zairah perempuan, perempuan yang mengunjungi. Ya, zairatun itu perempuan, bentuk feminim. Berarti kalau zairat perempuan-perempuan, bentuknya banyak, gitu. Ya. Jadi kalau hadis Ibnu Abbas mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairat al-qubur, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan-perempuan yang banyak tuh, perempuan-perempuan banyak yang mengunjungi kuburan, yang menziarahi kuburan. Perempuan-perempuan melaknat. Ya. Nah, ini nanti kita akan dudukan hukumnya. Ya, terutama untuk perempuan. Begitu ya. Atau makna yang kedua, zairat itu diambil dari pengertian ziarahnya, perbuatannya. Artinya apa? Sering datang, sering mengunjungi. Begitu. Sering datang atau sering mengunjungi kuburan tadi. Jadi itu para ulama menjelaskan pada kita dua pengertian dengan dalam hadis ini. Para jemaah sekalian dimana Allah tabaraka wa taala, kami katakan hukum ziarah kubur sunnah muakkadah. Kami katakan dan kami tegaskan hukum ziarah kubur sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Nabi SAW mengatakan begini dalam hadis sahih, ya ada bolehlah kalau masalah dalam Bukhari dan Muslim. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarahilah kuburan-kuburan itu, karena dia mengingatkan kalian akan negeri akhirat. Para ulama menjelaskan ada 4 tahap ziarah kubur itu. Dilarang, dianjurkan, dilarang, dan dianjurkan. Dan itu hukum yang terakhir adalah disunahkan, sunnah muakkadah. Kenapa? Tuzakkirukumul akhirah, mengingatkan kalian kepada negeri akhirat. Ya. Karenanya kita kalau umrah itu ya disunahkan itu, dianjurkan tuh, ya. Ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam kepada beliau, kemudian ziarah Baqi, ya, kuburan para sahabat-sahabat di Baqi, begitu. Ya, terutama juga sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di Baqi. Lalu di Uhud juga ada makam syuhada Uhud. Itu ziarah-ziarah itu dianjurkan, disunahkan ziarah kubur itu. Ya, karena itu mengingatkan kita pada di akhirat dan mendoakan kebaikan untuk ahlul kubur. Sehingga kita mengatakan assalamualaikum ya ahlad diyaril minal mu'minin. Qad ja'akum ma tu'adun wa inna bikum lahiqun insyaallah. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Itu kan doanya itu. Ya ketika kita mengunjungi makam dari kaum muslimin atau pemakaman kaum muslimin. Ya, doanya mendoakan kebaikan untuk mereka. Tapi kenapa Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah melaknat? Yang dilaknat adalah bukan ziarah kuburnya, tetapi perbuatan itu dilakukan terus-menerus, sering. Ya, seringkali dilakukan. Ya. Nah, ketika seringkali dilakukan, ada sesuatu, bukan setiap kali itu bermaksud untuk tadi mengingat akhirat, ya, tetapi ada sesuatu yang diinginkan dari ziarah kuburnya. Dengan anggapan-anggapan kemuliaan, keberkahan, kemudian
apalagi misalnya wasilah dan sebagainya, sehingga itu yang dilarang. Wabil khusus kepada perempuan, para ulama menjelaskan kenapa perempuan itu dilarang untuk seringkali dia ziarah kubur, terutama kuburan orang-orang yang dicintainya, dikasihinya. Para ulama menjelaskan karena perempuan ya lebih besar perasaannya, lebih halus perasaannya, sehingga ya musibah yang menimpa dirinya itu tidak kunjung ya terlupakan, yang membuatnya selalu dalam keadaan bersedih, yaitu dilarang. Ya. Jadi ada dua, baik perempuan terkait dengan perempuan yang ziarah kubur, kalau sekali-sekali boleh, tidak apa-apa. Ya, meskipun juga tidak dikhususkan waktunya, ya, tidak dikhususkan waktunya. Ya, kalau di masyarakat kita itu ya menjelang Ramadan dan ya, ketika Idul Fitri misalnya kayak gitu. Ya. Tidak dikhususkan waktunya, kapan saja. Tidak dikhususkan waktunya. Ya. Lalu juga bukan sebagai tujuan rihlah. Tujuan rihlah bukan sebagai tujuan rihlah kuburan itu. Meskipun itu dianjurkan, tapi bukan sebagai tujuan rihlah. Ya, karena Nabi SAW mengatakan la tushaddur rihal illa ila salati masajid. Ya, ila Masjidil Aqsa, ila Masjidil Haram, wa ila Masjidil Hada. Tidak boleh melakukan rihlah, perjalanan jauh, berbekal untuk mencari keberkahan, kecuali kepada 3 masjid: Masjid Aqsa, Masjid Haram, dan Masjid ini, ya, Masjid Nabawi. Jadi keberkahannya keberkahan masjid, ya, bukan keberkahan kuburan atau makam beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga makam yang lainnya. Nah, itu harus dipahami penjelasan terkait dengan masalah ziarah kubur. Salah kalau misalnya dikatakan keliru kalau menuduh ya kami melarang untuk ziarah kubur misalnya. Salah, sangat keliru sekali. Ziarah kubur hukumnya sunnah, bahkan sunnah muakkadah, karena dia dapat mengingatkan kita pada negeri akhirat, sehingga kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dilarang adalah seringkali perempuan-perempuan itu untuk mendatangi kuburan-kuburan sehingga menyebabkan mereka selalu dalam keadaan bersedih. Nah, itu yang dilarang satu. Atau mengunjungi kuburan-kuburan dengan maksud-maksud tertentu, ya, keberkahan-keberkahan misalnya, keramat-keramat dan lain sebagainya. Ya, sehingga itu yang dilarang oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wal muttakhidina 'alaiha al-masajid wasulud. Dan juga menjadikan kuburan itu sebagai masjid-masjid dan menyalakan api-api atau lampu-lampu. Nah, tahu saya istilahnya kalau di kita itu ada makam, misalnya baik orang kaya, baik pejabat, baik tokoh, atau juga yang dipanuti misalnya, ya, orang baik dan sebagainya, orang saleh, kemudian dibuat kubah atau semacam apa sih istilahnya itu, ya? Sungkup, Pak. Cungkup itu bentuknya apa? Kayak rumah-rumahan, namanya cungkup ya. Kalau saya tahunya kalau di Bogor itu cungkup biasanya buat nyemai tanaman. Di cungkup tanaman itu kalau masih kecil, di semai itu ada cungkupnya gitu. Itu kuburan juga sama dengan saung kecil gitu, Pak. Rumah-rumah kecil namanya cungkup. Lalu kadang-kadang tuh ada, kalau kita lampu yang dari minyak tanah namanya apa tuh, Pak? Apa adanya? Pak? Jenengnya apa? Templo ya. Sabut templo, atau kalau saya itu Boyolali Saga itu namanya ting, lampu ting, ya. Lampu ting ya, Pak. Botol gitu, Pak, botol dalamnya itu. Ya. Ya, itu kalau pakai minyak tanah itu, wah, hitamnya sudah kemana-mana, itu satu ruangan. Ya, hitam semua. Kenapa? Kalau kita di Jawa itu bayi. Ini ari-ari ini ditanam terus terangan kayak gitu. Ya boleh kayak gitu tuh, maksudnya apa itu? Buat apa gitu? Supaya terang atau apa? Itu kan ari-ari. Biar orang digonggol kucing atau dicekelin kucing apa sih? Ya apa ini anak dijagain misalnya kayak gitu. Iya, Pak, artinya gini maksud saya, ya.
Ini Nabi SAW kenapa yang dicegah oleh Nabi SAW dengan hadis dalam hadis Ibnu Abbas itu adalah sikap kultusnya nanti yang muncul. Kalau orang-orang tua kita masih hidup, orang-orang alim, orang saleh masih hidup, para kiai-kiai masih menjelaskan, ya hanya sebatas itu saja misalnya, ya tidak masalah. Tapi berlalunya zaman, berlalunya waktu, orang akan menganggap loh, kok ini beda sendiri nih dengan makam yang lain. Ada apa? Gitu kan? Mungkin tidak anggapan itu terjadi. Kalau pertanyaannya mungkin saja anggapan itu akan terjadi. Awalnya cuma anggapan, lambat laun menjadi keyakinan. Seperti yang terjadi tuh beberapa waktu yang lalu di Purwokerto, sehingga dibongkar itu kan. Padahal bukan siapa-siapa orang itu. Ya. Dibuatkan ada ya yang punya tendensi tertentu, misalnya punya kepentingan tertentu, misalnya dibangun, ya, kemudian ada juru kuncinya, ya, sehingga makam itu dianggap sebagai makam keramat. Bahkan pernah terjadi di mana salah satu daerah Jawa Tengah juga, Gunung Kidul atau di mana itu, di puncak gunung, ya, ada gundukan tanah seperti itu, kemudian dibikin cungkup. Lalu orang-orang datang, oh ini masya Allah nih, ya orang berilmu ini sampai dimakamkan di puncak gunung, lalu ada cungkupnya kayak gitu. Ternyata setelah ditelusuri, gundukan itu gundukan apa itu? Hah? Itu, ya, bukan manusia, bukan siapa-siapa, ya. Itu baru terjadi kita, apalagi kalau sudah tidak ada ilmu, tidak ada ulama, tidak ada yang menjelaskan. Jadi intinya gini Pak, kalau kaidah bahasa Arab itu, sudil bab wartah, tutup pintu, kamu tenang, aman. Jadi jangan sampai, maksudnya jangan sampai ada celah. Sedikit pun juga terjadinya sesuatu yang melanggar syariat agama. Itu Pak maksudnya Pak. Tindakan preventif, ya, kehati-hatian, ya, jangan sampai melanggar syariat agama. Saya ingin sampaikan begini Pak. Prinsip itu, kaidah itu, kaidah yang dipegang oleh mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan itu mazhab kita sebenarnya, masyarakat di Indonesia. Mazhab Syafi'i paling kuat, mazhab Syafi'i itu untuk berhati-hati. Betul enggak? Berhati-hati. Nih, anak tes antum ini Syafi'inya Syafi'i Tulen atau KW ini? Ya. Syafi'inya ini. Dalam mazhab Syafi'i, tidur dengan posisi bersila di khutbah Jumat batal wudunya. Betul enggak? Batal wudunya. Siapa antum yang tidur khutbah Jumat dengan kondisi bersila? Batal wudu antum itu. Harus balik lagi antum berwudu. Mazhab Syafi'i. Apa alasannya? Berhati-hati. Ada kemungkinan angin keluar lewat belakang tanpa disadari dengan kondisi duduk bersila. Nah, kayak Pak Fauzan duduk bersila. Tapi kalau duduknya Mas Mono enggak. Begini, betul. Begini duduknya betul. Kalau duduknya seperti itu, rembes dari belakang nggak kerasa, karena gede, kebuka dia ininya nih. Bokongnya itu kebuka, keluar itu rembes nggak berasa. Tapi kalau begini, ketahan dua-duanya pahanya, nempel ke tanah, sehingga lebih rapat gitu kan. Jadi sehalus apapun keluar tuh terasa. Apalagi tidur, kondisi tidur, sampai keluar suara misalnya, ya sampai kesemutan. Kalau iqamat bangun sempoyongan, wudu, wajib wudu. Saya katakan nih, kalau kita berpegang dengan mazhab Syafi'i wajib wudu. Meskipun kita tidak bisa memastikan apakah iya kita kentut atau tidak kentut, tapi wajib wudu kata mazhab Syafi'i. Tidur itu hilang akal, membatalkan wudu. Nah, itu berhati-hati itu. Padahal ada riwayat Ibnu Abbas yang dipegang oleh mazhab Hambali, tidur tidak membatalkan wudu. Kejadiannya adalah Rasulullah salat maghrib, ya, kemudian sebagian sahabat tetap di masjid dalam keadaan berwudu salat maghrib, ya, setelah salat maghrib tetap di masjid menunggu beliau. Beliau pulang ke rumah salat maghrib. Tetap sahabat yang di masjid. Waktu masuk Isya awal beliau nggak datang tuh, tunggu lagi sampai berlalu sepertiga malam yang pertama, kurangnya jam 10 jam 11 itu, ya. Beliau baru datang, sebagian sahabat tidur di masjid. Dan langsung sholat, tidak wudu lagi.
Hadis itu dipegang oleh mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Bahwasanya tidur tidak membatalkan wudu. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak, tidur batal wudunya. Itu menunjukkan apa, Pak? Kehati-hatian. Lagi wudu. Dalam mazhab Syafi'i, antum tidak boleh berwudu dan mandi dengan air mustakmal. Antum mandi junub, ember, air di ember, ya, di bak, misalnya, bukan yang shower, ya, di bak, mandi. Istri antum mau mandi setelah antum, tidak boleh pakai air itu, harus air yang baru. Disebut dengan mustakmal, karena boleh jadi ketika antum mandi, air bekas mandi antum masuk ke dalam ember tadi. Dan air mustakmal tidak bisa mensucikan. Dia suci tapi tidak bisa mensucikan karena sudah hilang ya mensucikannya. Ya, sistem boleh dibilang fungsi mensucikannya sudah hilang. Karena sudah mensucikan yang pertama. Sehingga yang kedua harus mandi dengan air yang baru. Itu mazhab Syafi'i, kehati-hatian. Antum begitu nggak mandinya? Kalau nggak gitu KW Syafi'i antum. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad enggak. Itu dipakai. Kenapa? Riwayat Nabi dan Aisyah mandi dari bak yang sama, saling mandi. Satu dengan yang lain saling bergantian menggunakan gayungnya untuk mandi. Sudah barang tentu itu, air itu kemana-mana sudah. Ya itu mensucikan. Ya kan? Yang ketiga, air musyammas. Air musyammas itu air yang terkena pancaran sinar matahari langsung. Ya, tapi bukan dikulah. Kalau kita di kampung itu, sebagian pinggiran Bogor ya, masyarakat yang lain di kampung-kampung itu punya kulah. Kulah itu apa, Pak? Kolam. Ajib itu kalau kulah di kita itu. Buat berenang gitu, buat wudu juga, buat mandi, segala macam kulahnya. Tapi ini air musyammas itu adalah air yang diletakkan di wadah logam, baik itu aluminium, apalagi kuningan misalnya, apalagi tong misalnya, besi segala macam itu, kena paparan sinar matahari langsung, tidak boleh dipakai untuk wudu dan mandi. Gitu. Itu namanya air musyammas. Ya. Padahal tidak ada dalilnya dalam Quran dan Sunnah, itu tidak ada dalilnya tidak boleh dipakai. Air itu cuma 7 macam tadi, dan semua tidak sebutkan ada air musyammas di dalamnya. Begitu kan? Apa yang Syafi'i kehati-hatiannya? Memiliki efek negatif yang buruk terhadap kesehatan kulit, karena adanya gaya kohesi dan adhesinya tuh, Pak, antara air dengan logam tadi, ya, sehingga akan menimbulkan gatal ya, dengan sebab logam yang terikat oleh air itu. Kesimpulannya, kehati-hatian, prinsip menjaga kehati-hatian itu adalah prinsip agama Islam yang benar adanya, hak. Apalagi ini menjaga tauhid yang syarat sahnya amal, ya, yang syarat sahnya amalan, amal ibadah syarat sahnya tauhid. Sekecil apapun kemungkinan, ya, masuk celah perbuatan-perbuatan yang bisa merusak tauhid itu hendaknya dilarang dan dicegah. Demi menjaga kebersihan tauhid kita, kemurnian tauhid kita sebagai syarat sah diterimanya amal. Begitu. Sehingga ketika Nabi SAW mengatakan, ya, dilaknat berarti dia dosa besar dan itu dilarang, ya, disebabkan karena tadi melakukan perbuatan-perbuatan yang disebutkan pada pekan lalu di kuburan, atau tadi mendirikan bangunan-bangunan, kemudian menyalakan lampu misalnya, ya, buat cungkup-cungkup, buat kelambu-kelambu dan sebagainya di kuburan-kuburan itu, ya, sebagai pintu celah masuknya, ya, perbuatan-perbuatan yang bisa merusak tauhid dan akidahnya seorang hamba. Ya, sehingga perbuatan itu pun dilarang. Begitu maksudnya. Ya, sehingga ketika kita sikap berhati-hati dalam amalan-amalan fikih tadi, maka lebih layak kita untuk berhati-hati untuk menjaga tauhid kita, ya. Sehingga antum tadi yang punya cincin, yang punya akar bahar, yang punya ini segala macam itu, ada yang menimbulkan ekses ke arah sana,
dibuang, ditinggalkan untuk menjaga kebersihan tauhid dan akidah kita. Demikian konteksnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya, bermanfaat. Atau sebelum ditutup ada yang mau didiskusikan, ditanyakan oleh jemaah. Kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas berbagai kekurangan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.